Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa ya. Juga kalian semoga diberi selalu kebahagiaan, kemudahan, keberkahan, kelapangan ya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, di sini sekali lagi pick a card reading ya. Numerologi, kalian jumlahkan waktu pada saat kalian melihat konten saya, misalnya pukul 21 lebih 13, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 berarti ada 7, nomor kalian berarti 7 ya, jadi dijumlahkan jadi 1 angka, semua dijumlahkan satu-satu ya, kayak 21 lebih 13 tadi dijumlahkan 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 gitu. Dan keterangan ada di deskripsi biar kalau misalnya kalian kurang jelas. Oke. Bagaimanakah Scorpio ya keberuntungan kalian? Yang nomor 1. Scorpio nomor 1. Keberuntungan apa bulan ini ya? Bulan ini kamu bisa survive. Kamu bisa survive. Ada sesuatu yang bisa bikin kamu survive. Ada yang bisa bikin sesuatu yang bisa bikin kamu bangkit. Ada sesuatu yang bikin kamu semangat. Karena keuangan kamu bulan ini juga bagus ya, Scorpio. Rezeki kamu alhamdulillah luar biasa ya. Banyak hal yang nyenengin, seenggak-enggaknya menjadi pelipur lara kamu pada saat mungkin bulan ini terjadi sesuatu yang menyedihkan untuk dirimu. Di bulan ini memang aku lihat aura gelap yang sangat tebal sekali, bahwa kamu tuh ada masalah ya, ada sesuatu yang bikin kamu kayak mimpi kamu itu tidak begitu tercapai di bulan ini, tetapi ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lain di bulan ini ya. Mungkin apa yang kamu rencanakan tidak tercapai itu karena mungkin Tuhan tahu bahwa itu tidak baik untuk dirimu. Tuhan ngasih sesuatu yang lebih baik, yang saat ini mungkin lebih kamu butuhkan. Jadi memang rezekinya alhamdulillah bagus, sehingga kayak bikin hati kamu tuh lebih terhibur ya. Luka-luka kamu tuh jadi kayak terbalut, sehingga semua bulan ini tuh kamu mendapatkan kemudahan di sisi yang sebelumnya mungkin kamu mendapatkan kesulitan, tapi bulan ini penuh dengan kemudahan, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan pertolongan. Walaupun mungkin hidup kamu masih menghadapi masalah yang sama, cuman bulan ini tuh kayak daripada bulan kemarin lebih banyak senengnya daripada sedihnya. Intinya itu. Jadi sama Tuhan tuh kayak lagi diberi kayak pelipur lara dari kesedihan kamu yang kemarin. Kenapa saya bilang kamu bisa bersyukur ya? Kenapa saya bilang ini termasuk keberuntungan? Karena gini, keberuntungannya adalah ternyata Tuhan tuh masih sangat care sama kamu. Tuhan tidak hanya ngasih ujian, tetapi Tuhan juga ngasih kemudahan. Tuhan tidak hanya ngasih kesulitan, tetapi Tuhan juga memberikan rezeki, memberikan pertolongan. Itu adalah keberuntungan menurutku, daripada kamu tidak peduliin sama Tuhan ya, tapi Tuhan tuh masih sayang sama kamu. Even kamu mungkin terkadang berburuk sangka sama Tuhan, kadang pada saat dikasih ujian, kenapa Tuhan ngasih begini terus, ternyata Tuhan tuh juga ngasih solusi loh, ternyata ngasih kayak menyelamatkan kamu dari hal-hal yang tidak baik. Oke, bagaimana yang nomor 2? Nomor 2 kayaknya memang Scorpio juga happy ya. Nomor 2 lagi mengalami kebahagiaan, kedekatan emosional terhadap keluarganya lebih ini. Padahal sebenarnya meski gangguan pertengkaran kalian masih ada di dalam keluarga ya, ada kayak hal-hal yang bikin emosi di dalam keluarga yang sangat tinggi. Nah, di sini sebenarnya bersyukurnya gimana? Kalau dari kartu ini bahwa apapun yang terjadi, mungkin pertengkaran di antara kalian berdua itu adalah mungkin pembelajaran dari Tuhan agar dirimu kayak bisa memahami
apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, atau kalian berdua itu biar komunikasinya biar bisa lebih baik bagaimana. Jadi mungkin kamu belum bisa memahami pasangan kamu atau seseorang yang biasanya di keluarga kamu, sehingga ada kesalahpahaman. Terus di bulan ini memang aku lihat aura kamu merah, meski ada yang bikin happy ya, meski ada sesuatu yang mungkin sebenarnya Tuhan tuh ngebersihin. Ada hal yang bikin kamu sedih di bulan ini ya. Mungkin Tuhan tuh sebenarnya ngebersihin dosa-dosa kamu dengan cara memberikan ujian yang sangat berat, dengan cara memberikan seseorang yang mungkin bikin kamu teruji luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Ingat bahwa terkadang kita diuji Tuhan tuh karena Tuhan ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tuhan tuh ingin memenuhi memudahkan, mengabulkan cita-cita kita. Tetapi tetap ingat ya, di dunia dan juga di langit itu pasti ada sistem. Mungkin dengan kamu digagalkan atau diberi ujian di bulan ini, atau kegagalan atau semacamnya, karena mungkin ini untuk menyelamatkan dirimu sebenarnya. Di sini ya ada clearance, jadi mungkin ini membersihkan. Dan bulan ini akhirnya kamu menemukan sesuatu, akhirnya tetap kayaknya kebahagiaan itu tetap ada dan kamu tetap semangat. Untungnya ya, kamu masih punya fire dalam tubuh kamu, walaupun mungkin kamu rasanya kayak tertatih-tatih di bulan ini, tetapi kamu masih kayak percaya bahwa Tuhan tuh nggak mungkin ngasih aku seperti ini terus. Pasti Tuhan memberikan sesuatu yang lebih suatu saat nanti. Ada rahasia terindah yang mungkin disimpan Tuhan, yang mungkin saat ini, bulan ini belum diberikan. Nah, kesadaran kamu itu, keikhlasan kamu itu, legowonya kamu itu, itulah menurut saya juga keberuntungan. Karena pada saat orang itu diuji tapi tetap masih percaya dengan Tuhan, itu adalah keberuntungan ya. Karena disitulah yang akan akhirnya memberikan kekuatan pada kamu. Akhirnya kamu tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar yang mungkin di luar prinsip. Kadang orang putus asa bisa bunuh diri, bisa ini, tapi kamu masih tetap dengan keimananmu, dan itu ada sebuah keberuntungan yang patut kamu syukuri. Bagaimana yang nomor 3 ya? Yang nomor 3 ada Queen of Pentacles, ada Five of Cups. Yang nomor 3 ada yang bikin sedih, ada yang bikin khawatir, pasti ya, namanya manusia ya. Tetapi bulan ini itu banyak berkah dari dari tangan kamu. Banyak hal dari sesuatu yang berasal dari dirimu. Mungkin kamu punya usaha sendiri atau usaha sampingan atau punya kreativitas ya. Akhirnya yang itu bikin kayak rezeki kamu di bulan ini baik-baik aja. Diberi tambahan rezeki, diberi kemudahan untuk rezeki. Meskipun mungkin bulan ini kalau udah lihat aura memang kamu sangat capek, kamu sangat lelah. Banyak yang mungkin tanya jawab dalam batin kamu yang bikin kamu akhirnya kayak berpikir keras banget bulan ini. Tetapi ingat, everything's okay ya, semuanya baik-baik aja. Dan memang bulan ini kamu patut bersabar. Makanya di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups adalah menandakan bahwa kemampuan kamu untuk bersabar, kemampuan kamu untuk menerima sesuatu yang tidak baik pada dirimu, kemampuan untuk bagaimana kamu menerima kenyataan hidupmu masih walaupun pahit, itu kamu bisa menerima itu. Kamu bisa menjalani hidup kamu. Jadi kayaknya memang kamu tuh bisa mengambil kesimpulan ya, keberuntungan di bulan ini ternyata pada saat sebenarnya sesuatu itu tidak kamu begitu khawatirin, ternyata semuanya malah baik-baik aja. Dan semuanya kamu buat tenang, semuanya kamu bikin tenang, malah kamu lakukan sesuatu hal yang bisa menghasilkan karya atau sesuatu hal, sehingga di situ pada saat kamu sedih, sedih itu kan negatif auranya tuh naik nih. Tetapi ternyata kamu juga masih melakukan hal-hal yang untuk bikin biar kamu tidak melulu di situ. Disitulah akhirnya kamu kayak, makanya di sini creativity ya. Ada hal yang bikin kamu tuh akhirnya tahu bahwa kamu tuh mempunyai sesuatu hal yang memang perlu kamu kembangkan ya. Sesuatu hal yang akhirnya dirimu tuh ternyata menghasilkan sesuatu dari tangan kamu. Dan ternyata keberkahan itu juga ada di tangan kamu. So apapun kamu, walaupun di keluarga kamu menjadi yang single power lah, seseorang yang mungkin kamu jadi tulang punggung ya. Tetapi ternyata
Tuhan memberikan beban yang berat seperti itu karena memang kamu mampu. Kenapa bukan orang lain? Karena memang dirimu mampu dan dirimu yang mempunyai jiwa yang sangat besar itu. Jiwa yang kayak bisa mengalah, jiwa yang bisa bersabar menghadapi semua hal. Dan di sini keberuntungannya adalah kamu masih tetap punya jiwa yang sangat besar ini. Dan jiwa sangat besar itu sangat sulit ditemukan dimanapun. Setiap orang tidak akan punya itu, karena pada saat kamu memiliki jiwa yang besar, maka kamu bisa tegar menghadapi kehidupan ini. So, ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan terhadap dirimu. Jiwa yang besar, kekuatan jiwa, kekuatan mental yang luar biasa, dan kegigihan kamu dan keuletan kamu dalam menghadapi hidup kamu. Oke, bagaimana yang nomor 4? Yang nomor 4 ya. Bulan ini banyak yang harus kamu selesaikan. Banyak pekerjaan yang kamu pikul. Tetapi meski begitu, meski kamu merasa capek ya, meski merasa capek urusan pekerjaan, tetapi kamu memang tetap baik-baik saja. Dan memang ada yang bikin lebih capek lagi adalah sesuatu yang tidak mungkin ada, sesuatu yang sudah kamu rencanakan ternyata tidak berjalan dengan lancar. Nah, saat ini yang kamu lakukan adalah kamu fokus dalam hidup kamu ya. Kamu fokus dalam hidup kamu. Kamu baik-baik saja. Jadi meski kamu ada ujian yang sangat berat atau ada sesuatu yang ternyata terhambat, tidak berlanjut, itu bukan sesuatu yang akhirnya kamu tidak beruntung, tidak. Tetapi kayaknya Tuhan memberikan sesuatu yang bagus di depannya. Tuhan akan memberikan perjalanan hidup kamu sesuai dengan yang kamu inginkan, walaupun kamu tuh belum mengetahui itu. Jadi di bulan ini tuh kayaknya kamu akan mempunyai fase baru untuk kehidupan karir kerja kamu, bisa jadi karir kamu ya, atau tentang sekolah kamu. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di sini, tetapi anugerah kamu mendapatkan kemudahan, dapat pertolongan dari teman-teman kamu. Ada seseorang yang memiliki empati tinggi terhadap kehidupan kamu. Jadi meski beban kamu sangat berat waktu di bulan ini, tapi alhamdulillahnya, bersyukurnya kamu mendapatkan kemudahan dan pertolongan. Dan you are good enough. Jadi kamu tetap baik-baik aja di bulan ini. So, tidak perlu dikhawatirkan. Jika memang semuanya belum seperti yang kamu inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ingat bahwa mungkin Tuhan punya rencana yang indah ya di balik semua ini. Pelan-pelan, bersabar, tetap tekun dan ulet dan tetap telaten ya. Jangan mudah menyerah untuk satu hal yang mungkin di bulan ini kamu gagal. Teruslah mencoba dan teruslah mencoba. Selalu raihlah keberuntungan setiap saat ya, karena keberuntungan itu hal yang penting, mungkin yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki keberuntungan. Semoga kamu juga mendapatkan keberuntungan dan kemudahan seperti ini. Semoga selalu menjadi keberuntungan kamu setiap hari di bulan-bulan berikutnya. Oke, bagaimana kayak yang nomor 5? Yang nomor 5 adalah kamu orang yang pintar cari uang, kamu orang yang pintar ngatur uang ya. Dan keberuntungannya kamu juga orang yang termasuk punya kehidupan yang termasuk banyak kemudahan. Jadi di bulan ini memang kamu mengalami kayak kondisi keuangan yang tidak stabil. Kondisi keuangan tidak stabil. Dan kayaknya di bulan ini kayaknya kamu harus sangat bekerja keras ya, sangat bekerja keras, memutar otak, memikirkan bagaimana kamu harus bisa tetap hidup ini berjalan dengan baik. Nah, apa sih sebenarnya keberuntungan yang ada di bulan ini dengan semua yang mungkin aura kamu juga agak ada rasa marah terhadap hidup kamu. Aku lihat yang nomor 5 ada rasa marah, ada rasa sedih ya, ada rasa benci, ada hal yang bikin kamu mungkin melakukan banyak hal yang butuh hal yang akhirnya untuk dirimu istirahat atau tidak berpikir terlalu banyak. Jadi kayak kamu sangat lelah bulan ini. Bersyukurnya apa sih sebenarnya ya? Mungkin ya di bulan ini kamu tidak mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tetapi di bulan ini kamu mengetahui satu hal, bahwa mungkin Tuhan memberikan semua ini, memberikan mungkin
ketidaknyamanan dalam hidup kamu, atau kesulitan dalam hidup kamu, atau kegagalan yang mungkin di awal bulan ada berita-berita yang tidak enak tentang kehidupan kamu. Di sini mungkin Tuhan ingin dijadikan seseorang yang sangat kuat, ibaratnya seperti matahari terbit di sini ya. Jadi kamu tuh kayak memang masih dibentuk sama Tuhan untuk menjadi seseorang yang sangat kuat. Nah, apa yang kamu lakukan adalah kamu bisa mengikhlaskan semuanya, connect with nature ya. Jadi semuanya kamu terima, semuanya kamu hadapi. Jangan terlalu marah dengan kondisi hidup kamu. Tetap kamu bekerja keras dan hadapi. Karena ternyata di situ ya, di sini mungkin kayak kamu mendapatkan hal yang mungkin buruk, tetapi sebenarnya Tuhan mau menaikkan sesuatu yang mungkin belum kamu tahu, dan mungkin kamu akan di pertengahan tahap bulan ini kamu akan merasakan hal-hal yang mungkin secara spiritual, tiba-tiba kamu kayak memahami banyak hal. Ternyata Tuhan ternyata mungkin dengan begini menyelamatkan aku. Andaikan aku kemarin tidak terjadi seperti itu, mungkin aku bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Jadi akhirnya kamu kayak found something di pertengahan bulan, di antara tanggal 17 ini ke atas ya, kamu merasa kayak lebih hening, lebih banyak bisa menyerap energi, lebih bisa banyak mengikhlaskan. Kenapa saya bilang itu keberuntungan? Pada saat kamu masih bisa mengikhlaskan, bisa menerima ujian kamu dengan tenang walaupun kamu sedih, itu adalah hal yang luar biasa. Karena sekali lagi, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Tuhan. Dan memang dengan cara menguji itulah Tuhan tahu kualitas hambanya masing-masing. So, apapun itu dengan kualitas kamu, di sini mungkin untuk menaikkan kualitas kamu, sehingga kamu menjadi hamba Tuhan yang lebih baik ya, sehingga kamu bisa melaksanakan kehidupan ini lebih tegar lagi dan lebih kuat lagi. Bagaimana yang nomor 6? Kamu menemukan sesuatu yang sesuai dengan passion kamu di bulan ini. Banyak hal yang merubah diri kamu ya, sehingga kamu bisa lebih leluasa melihat hidup ini. Banyak hal yang tiba-tiba itu terjadi di bulan ini, dan akhirnya kamu tahu bahwa hidup itu memang seperti apa ya, sama Tuhan tuh kayak diuji. Sebenarnya kayak kamu tuh dikasih kekuatan pada saat kamu diuji, dikasih sesuatu yang buruk. Pada saat kamu mengeluarkan air mata, ternyata Tuhan tuh kayak ngasih kekuatan lagi. Akhirnya pada saat air mata itu sudah kamu kuras, sudah kamu keluarkan semuanya, dan pada saat kamu di titik lelah, ternyata Tuhan tuh sebenarnya tidak hanya memberikan kesedihan atau kehilangan atau sesuatu hal yang tidak enak, yang tidak kamu inginkan, tetapi ternyata Tuhan tuh lebih ke menyelamatkan kamu. Ada hal tiba-tiba yang mungkin bikin kamu sangat berat ya di bulan ini, tetapi mungkin dari situlah Tuhan menyelamatkan dirimu. Tuhan mungkin menghindarkan dari kamu dari masalah-masalah yang tidak yang bikin kamu semakin kacau, semakin kamu terpuruk. Di sini sekali lagi, bulan ini banyak hal yang akan berubah dirimu ya. Lebih luaslah, lebih ikhlaslah dalam melihat hidupmu. Pelajarilah ya, bahwa hidup itu adalah ujian ya. Kamu menghadapi ujian, maka jika kamu ikhlas, maka kamu bisa mengetahui, memahami, dan kamu akan mempercepat doa kamu. Pada saat kamu ikhlas, doa kamu akan lebih cepat naik nyampe ke Tuhan ya. Jadi jangan terlalu sedih. Mungkin kamu sebenarnya tidak sepenuhnya kalah. Sebenarnya kamu tuh memenangkan bahwa hidup kamu. Padahal sebenarnya kamu itu telah menyelamatkan diri kamu sendiri. Ujian-ujian itu adalah menyelamatkan kamu. Apa sih keberuntungannya? Di bulan ini kamu tuh kayak mendapatkan sesuatu hal yang memang sangat berat, tetapi ternyata dirimu mengetahui sesuatu, dirimu memahami sesuatu di dalam hati kamu bahwa ternyata Tuhan itu masih menyelamatkan kamu. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu akhirnya kayak ada hikmah yang terbersih di dalam otak kamu, di dalam pikiran kamu, bahwa Tuhan tuh ternyata nyelamatin kamu. Jadi kayaknya dilihat dari kartu ini bahwa berjalanlah tetap seperti yang ada ya, dan selalu positive thinking ya, selalu berprasangka baik dengan rencana Tuhan. Yang nomor 7, ada judgment ya, ada judgment. Ada hal yang mungkin banyak yang harus kamu selesaikan di bulan ini.
dan kondisi keuangan mungkin ada, tetapi ternyata belum cukup untuk menghandle semuanya. Dan bersyukurnya adalah kamu mendapatkan pertolongan ya dari seseorang, sehingga kamu mendapatkan kayak kekuatan, mendapatkan kayak seperti apa ya, habis sakit kamu disuntik akhirnya sehat, seperti itu. Bulan ini memang kayaknya kamu mau diuji ya sama Tuhan, bagaimana kamu berkomitmen dengan hidup kamu itu dengan baik. Kenapa di sini ada your commitment is being test? Jadi hubungan kamu dengan Tuhan itu diuji. Pada saat kamu diberi ujian yang mungkin bulan ini tidak begitu mungkin mengenakan ya, banyak hal yang harus kamu hadapi, keuangan juga belum yang lebih-lebih amat, banyak yang harus kamu hadapi, banyak hal sekali. Di sini adalah kamu diuji Tuhan untuk bagaimana kamu tetap berprasangka baik terhadap Tuhan. Nah, kelebihannya ternyata kamu menemukan banyak hal baik di dalam jiwa kamu. Pada saat kamu menghadapi ujian, kamu bisa kayak tahu sesuatu bahwa oh, ternyata maksudnya Tuhan seperti ini. Ternyata di bulan ini tuh aku diselamatkan Tuhan. Aku lagi-lagi dihindarkan dari mara bahaya. Aku lagi-lagi dihindarkan dari banyak hal. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sayang banget. Cuman caranya mungkin membuat dirimu seolah-olah mengeluarkan air mata. Padahal mungkin jika kamu tidak dikeluarkan air mata kamu di bulan ini, kamu tidak akan bisa tahu maksud Tuhan. Nah, pada saat kamu disadarkan atau diberi petunjuk oleh Tuhan, itu adalah hal keberuntungan. Pada saat sama Tuhan kamu diselamatkan adalah keberuntungan. Terkadang Tuhan menyelamatkan dengan cara hal yang menyakitkan. Tetapi andaikan kamu bisa positive thinking lagi, ya, karena memang saat ini kamu lagi diuji sama Tuhan. Kamu harus lebih positive thinking lagi, maka kamu akan tetap bisa menyelesaikan masalah kamu. Dan rezeki kamu juga alhamdulillah bisa cukup. Keberuntungannya adalah yang nomor 7, ada sesuatu yang semakin mendekatkan kamu dengan Tuhan itu lebih dekat. Akhirnya di situ pada saat kamu mendekatkan diri sama Tuhan dan berpasrah diri terhadap Tuhan, ternyata di situ kamu menemukan kemudahan dan pertolongan. Bagaimana yang nomor 8? Ada sesuatu yang ingin kamu terlepas dari semua hal ya, tentang cinta semuanya. Rasanya itu ada hal yang sangat bikin kamu itu sesak ya di bulan ini. Apalagi nih soal tentang asmara kamu, yang harusnya mungkin seolah-olah semuanya tidak terjadi apa-apa di bulan ini. Ternyata sekali lagi ada sesuatu yang bikin kamu sedih ya, nomor 8. Dan sekali lagi ada hal yang mungkin jangan melihat ke masa lalu lagi, atau jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi pada hubungan kamu, pada cinta kamu, mungkin di bulan ini ada sesuatu hal yang terjadi yang menyedihkan. Sebenarnya itu mungkin jawaban yang kamu cari, dan datangnya hal yang menyakitkan itu. Jangan melihat masa lalu ya. Jadi masa lalu adalah hal yang harus kamu pelajari, sehingga kamu tahu bagaimana jalan hidup yang harus kamu tempuh untuk di berikutnya, sehingga kamu bisa kayak lebih hati-hati, lebih dewasa. Jadi di bulan ini keberuntungannya yang nomor 8 Scorpio adalah akhirnya kamu kayak bisa mempelajari hidupmu lagi. Akhirnya kamu banyak menggali, memaknai hidup kamu, apa yang masih kurang ya. Kamu ingin memperbaiki lagi, dan memang kamu harus terus memperbaiki hidup kamu. Karena sekali lagi hidup adalah mempelajari. Belajar, setiap hari itu belajar dari masalah-masalah kita. Biar kita bisa hidup bahagia, maka belajarlah dari masalah-masalah kita. Kenapa kita juga perlu belajar, kita perlu bahagia? Dengan kamu bisa belajar, dan kamu akan bisa pandai mencari jawaban dalam hidup kamu, menjawab semua pertanyaan hidup kamu, maka kamu harus juga pandai. Nah, bagaimana kepandaian ini bisa terbentuk? Pada saat kamu bisa legowo, pada saat diuji-uji Tuhan. Setiap ujian Tuhan kamu legowo dan mau menghadapinya, kamu selesaikan dengan baik. Walaupun kamu harus tertatih-tatih, harus menangis darah ibaratnya. Dari situ satu persatu kamu uraikan masalah-masalah kamu, maka jadilah kamu seseorang yang dewasa, sehingga rezeki pun akan mudah. Mungkin di sebelum-sebelumnya kamu masih belum bisa dewasa dalam menghadapi masalah kamu. Mungkin ada satu hal yang mengganjal dalam diri kamu bahwa kamu belum bisa ikhlas. Bulan ini sebaiknya
ikhlaskan semuanya biar bisa terurai masalah kamu satu persatu. Karena bulan ini adalah waktu yang tepat untuk dirimu mempelajari hidup kamu. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk dirimu lebih melihat ke belakang, tetapi bukan untuk ngejudge seseorang, tetapi untuk memperbaiki dirimu juga. Ya, jadi perbaiki selalu setiap hari. Kenapa-kenapanya harus kamu juga cari. Dan beruntungnya kamu masih diberi kekuatan dan petunjuk sama Tuhan ya, diberi untuk keinginan untuk mencari kenapa hidupku masih begini. Itu juga bersyukur, karena itu juga bisikan Tuhan yang mungkin biar kamu tuh bisa move on dan moving forward. Jadi bisa hidup maju ke depan, tetap semangat dan gigih ya. Bagaimana yang nomor 9? Rezekinya bagus, alhamdulillah ya. Kamu bulan ini kayaknya banyak hal yang berkah, banyak hal yang menyenangkan. Jadi semuanya itu kalau bulan ini kamu itu punya keyakinan bahwa kamu akan baik-baik aja, ternyata semuanya baik-baik aja. Dan aku lihat aura yang nomor 9 lebih damai, lebih cool ya, lebih calm down. Akhirnya Tuhan juga memberikan banyak kemudahan, dan di bulan ini tuh kayaknya kamu juga banyak deket sama Tuhan ya. Jadi yang nomor 9 saya lihat bahwa lakukan hal yang baik pada saat dirimu baik seperti ini ya. Aura kamu juga baik di bulan ini, maka lakukan do something yang bikin kamu, mungkin kalau kamu ingin mulai usaha, kayaknya bulan ini bagus karena energi positif kamu bagus sekali. Keberuntungan apa? Ini adalah keberuntungan. Karena aku lihat dengan energi positif kamu 85%, banyak rezeki yang akan menghampiri pada kamu, tergantung ruang gerak kamu. Jika kamu diam aja ya nggak akan ada rezeki yang datang. Tetapi kalau kamu misalnya melakukan sesuatu untuk menambah keuangan kamu, menambah pemasukan kamu, income kamu, bergerak sedikit aja akan dapat uang. Jadi rezeki. Ya, jadi Scorpio semoga selalu semangat dan diberi kemudahan. Dan yang nomor 9 banyak keberuntungan, kemudahan ya, rezekinya juga alhamdulillah lumayan besar. Semoga bisa menular untuk Sagittarius dan semuanya ya, warga zodiak, baik yang Libra, baik yang Aquarius, semuanya. Dan ini kayaknya kalian keseimbangannya bagus bulan ini untuk yang nomor 9, yin dan yang bagus. Semoga selalu begini, dan dengan hal ini kalian bisa lebih dekat sama Tuhan. Ya. Karena di sini ada The Hermit, bahwa jangan lupa untuk mendekat sama Tuhan dengan kemudahan ini. Karena kemudahan ini juga karena Tuhan sangat sayang sama dirimu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.